pagi Bapak. Ini kamu pegang. Enggak apa. Jangan suaranya nggak masuk. Ulang. Lanjut. Oh ya ada. Di sini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mewawancarai terkait dengan Toko Mayati Fried Chicken. Di sini sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Dodot. Bapak. Tawas Katengo. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya ingin bertanya tentang kira-kira dari Mayashi ini keunggulan apa yang dimiliki? Maksudnya perbedaan apa dari fried chicken yang lain? Kan ini juga ayam goreng, ya ayam fried chicken gitu kan banyak ya yang jual gitu, Pak. Jadi menurut Bapak apa perbedaan dari fried chicken lain Mayashi ini? Jadi perbedaannya adalah dari rasa, karena istilahnya, jujur aja kita ini bahannya itu sama dengan fried chicken yang sudah terkenal, yang mungkin terkenal dari mancanegara. Bahannya itu sama dengan itu. Distributornya sama. Saya nggak bisa menyebutin mereknya, mungkin merek-merek terkenal itu. Itu sih perbedaannya. Baik. Lalu untuk perkembangan bisnis ini kira-kira dalam waktu terakhir itu bagaimana, Bapak? Apakah ada suatu tren tertentu yang dicapai atau tidak gitu? Ada pencapaian tertentu atau tidak? Kalau untuk saat ini masih belum ya, karena gini, bisnis kuliner itu yang diutamakan adalah seperti tanaman, akarnya dulu. Ya, akarnya dulu ini harus kuat. Ya, seperti Mayashi ini saya harus menciptakan akar dulu. Akar dulu itu mungkin dari cita rasa oke, dari sisi produk oke, dari sisi manajerial bagaimana, dari sisi SOP bagaimana. Nah, ini yang harus disiapkan dulu, sistemnya bagaimana. Nah, memang saat ini masih belum, tapi kedepannya kita pengen Mayashi itu, ya namanya orang usaha, pengen semuanya itu berkembang. Untuk saat ini karena memang saya sendiri masih bekerja di salah satu perusahaan, jadi masih belum bisa, untuk jangka waktu dekat masih belum. Tapi untuk ke depan kita step by step dulu. Itu, makasih. Jadi maksudnya itu kalau yang target besarnya masih belum terlalu. Kalau dalam jangka waktu dekat belum. Tapi untuk jangka panjang ada, plan-plan itu ada. Oh, ada. Oke. Baik. Nah, di sini apa ada produk yang menjadi best seller atau favorit, Pak? Maksudnya kayak kalau yang pasti fried chicken ya, Pak. Cuma kayak yang entah itu paket atau dalam bentuk paket atau bagaimana gitu. Memang segmen kita adalah segmen, karena di lingkungan kos-kosan, jadi segmen kita, saya sendiri juga pernah jadi mahasiswa, jadi segmennya yang segmen mahasiswa yang dicari adalah yang murah meriah, ya biasa, paha bawah sama sayap, itu sih yang best seller, itu yang paling laris itu, karena memang segmen kita adalah segmen mahasiswa, ya jadi ya kita itu sih ya cari yang murah rasa dunia. Baik. Berarti target marketnya itu benar-benar yang mahasiswa yang benar-benar mencari murah. Ya, oke. Baik. Lalu lanjut untuk kira-kira Bapak punya strategi promosi tersendiri nggak, Pak? Lalu yang Anda gunakan itu strateginya itu bagaimana? Dan apakah strategi promosi itu bisa dibilang berjalan cukup efektif dan benar-benar membuat usaha ini semakin dikenal atau agak kurang begitu, Pak? Bagaimana? Oke, strategi promosi, karena
memang tahu sendiri tempatnya juga nggak di pinggir jalan, ya, sehingga ya kebetulan kita beruntung di dunia era digital, salah satunya medsos. Ya, jujur aja kita promosi ya pakai TikTok ada, pakai IG ada, baik yang berbayar maupun tidak, dan salah satu yang penting adalah komunitas. Kebetulan Mayasi kita ikut salah satu komunitas terbesar di Indonesia, sehingga itu yang saling support. Yang saling support itu agar kuliner Indonesia ini nggak kalah sama kuliner yang dari luar negeri. Ya, kita pengennya mau jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, jadi itu kita ada komunitas. Saya nggak bisa sebutkan komunitasnya apa, banyak sekali komunitas-komunitas kuliner. Ya, nah itu kita ikuti dan itu saling support. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak kenalnya hanya waktu kita ada pertemuan Zoom. Itu aja sih yang support, dan itu untuk promosi memang kita pakai media medsos tadi, digital marketing. Gitu ya. Jadi strategi promosinya itu digital marketing dan punya komunitas sendiri juga yang mendukung untuk lokal bisnis ini semakin berkembang. Oke, baik. Lalu selanjutnya itu, apakah Mayasi ini punya bisa dibilang pelanggan tetap gitu? Dan kira-kira jika ada ya Pak, jika ada itu apakah ada promo khusus Pak untuk para pelanggan tetap itu, entah mahasiswa atau bagaimana? Kalau pelanggan tetap ada, yang jelas ya mbak-mbak yang kos sekitar sini, karena mungkin mager ya, jadi mungkin adik-adik kalau mau yang masih jomblo silahkan ke sini ya. Ya, pelanggan tetap. Kalau untuk promo kita nggak ada promo, karena kita beruntung, ya namanya orang usaha kan ada biaya-biaya, kita bisa menekan biaya-biaya, salah satunya biaya sewa. Mungkin kalau di jalan raya itu sewanya bisa puluhan, ya di sini kita bisa nekan biaya sewa itu. Jadi HPP-nya bisa ditekan sehingga harganya bisa terjangkau mahasiswa, rasa dunia. Siap. Lalu lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira dari pandangan Bapak sendiri ya yang menjalankan bisnis ini itu, apakah ada aspek yang masih perlu ditingkatkan Pak? Kayak di sini ada yang kurang, di sini ada yang kurang, harus ditingkatkan lagi gitu. Lalu kira-kira untuk mendukung kekurangan itu, apakah sudah ada langkah-langkahnya? Apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil dan benar-benar sudah terencana dan sudah diimplementasikan, atau masih dalam sekedar rencana gitu Pak? Bagaimana? Yang jelas ada ya, yaitu tadi dari komunitas itu banyak masukan. Salah satunya sistem. Ya, mungkin sistem penggajian karyawan bagaimana, sistem stok bagaimana, ya. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Sistem istilahnya manajerial dari sistem kasir, pembukuan dan lain sebagainya, itu yang kita masih belum, karena memang masih merintis dan masih ya kebetulan Desember ini pas 6 bulan. Jadi itu yang harus diperbaiki. Iya, masih baru. Makanya saya ngomong tadi, bisnis kuliner itu bagaikan tumbuhan, akarnya harus kuat dulu. Biar kalau kena terpa nggak gampang. Nah, iya betul, akarnya harus kuat dulu. Ya, jadi nanti kita yang akan perbaiki di situ. Kita juga akan belajar sistem kasir, ya, kita SOP-nya, sistem penggajian karyawan. Kita juga pengen membuka lapangan kerja, merekrut karyawan, kayak gitu pengen. Kita juga pengen berkembang seperti yang lain. Kayak gitu kita juga pengen. Jadi maksudnya kayak ini masih dalam tahap masih perkembangan banget. Betul, masih bayi. Masih bayi ya, ini masih bayi yang 6 bulan, masih tunas, betul. Baik, itu pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke Bapak, permisi, mungkin saya perkenalan dulu. Saya namanya Sadam. Saya mau tanya lebih lanjut. Karena ini
tergolong masih baru ya Pak. Untuk proses produksi pembuatan ayamnya ini masih menggunakan cara-cara yang rumahan gitu, pakai wajan apa segala macam, apa sudah menggunakan alat-alat yang kayak di resto-resto gitu Pak? Kalau alat sudah seperti yang di resto, seperti di fryer, juga penyimpanan ini, ya itu kita juga ayamnya higienis ya, kita ambil dari pabrik di Krian. Ya, jadi makanya sama dengan yang tadi, yang merek-merek dunia tadi itu, ya, jadi sama. Ya, itu dari pabrik yang mungkin kalau adik-adik lihat di TV itu apa itu namanya pakai APD lah, ya itu kan berarti higienis. Ya itu, jadi mungkin lalat aja mungkin nggak ada yang mencolok. Nah, ya, jadi boleh dikatakan kita sama dengan yang di tempat-tempat yang sudah terkenal itu. Karena tadi Bapak sudah bilang ya, karena ini kan masih baru, terus akarnya harus diperkuat dulu. Tapi untuk berapa permisi ini sudah berjalan berapa bulan Pak? 6 bulan. Dalam 6 bulan terakhir ini apakah secara finansial sendiri, apakah sudah stabil Pak? Kalau stabil sudah ada hasil ya, alhamdulillah sudah bisa menikmati hasilnya ya. Cuma memang kendalanya kalau libur, nah kalau mahasiswa mbak-mbak ini libur, nah itu yang kita juga akan kita pikirkan. Itu kalau dari sisi adik-adik masih kuliah kita masih oke. Nah nanti kalau libur, nah ini, nah itu sih. Kayak istilahnya masih musiman gitu ya Pak. Kayak kalau istilahnya kalau para kuliah ini sudah libur semester. Ya itu kita kan belum ngalamin ini, belum ngalamin, belum ngalamin kan. Kalau adik-adik libur semua, bagaimana ini? Nah, kan gitu, ya. Selanjutnya Bapak kan tadi bilang sudah promosi lewat media sosial dan segala macamnya lah. Itu dari segi promosi Bapak lihat masih ada kekurangan nggak sih sebenarnya? Yang jelas masih, karena masih saya untuk membuat konten ya itu jujur aja kita masih belum apa ya istilahnya, belum yang di apa ya, kayak contoh IG kan ada algoritma ya, itu harus jam berapa, harus rutin, harus berapa kali sehari, itu saya masih belum, karena masih saya handle sendiri. Dan juga ya jujur aja saya masih belajar juga untuk membuat konten lewat AI. AI apa AI? Nah, itulah ya. Kalau orang Indonesia AI. AI itu kalau orang-orang tante ya. Kita masih belajar AI untuk membuat konten-konten itu. Mungkin kalau bisa dicek di IG-nya Mayasi itu ada beberapa yang memang saya buat dari AI. Ya. Selama berjalannya bisnis ini, apakah sudah ada komplain atau keluhan dari pelanggan-pelanggan gitu kan? Kalau ada, bagaimana Bapak meresponnya gitu? Ya, kalau komplain, kalau yang ya alhamdulillah yang dari sisi rasa masih belum. Cuma kebetulan kemarin ada yang komplain kenapa kok di apa ini namanya di GoFood itu kok sering tutup ya, karena kita mikirnya hujan, jadi kita tutup, jadi langsung kita fast respon ya, intinya harus cepet. Ya kita cepat langsung kita balas, terima kasih Kak masukannya ya kan, kita tutup karena alasannya hujan ya. Biasanya kan daripada Pak Gojeknya kayak ngambil-ngambil karena hujan waktu itu yang kemarin itu loh, hujan deras itu loh. Nah itu aja sih, kalau yang dari rasa masih ya alhamdulillah masih, moga-moga aman. Dan Bapak tadi juga berencana untuk jangka panjangnya memang mau merekrut karyawan, membuka lapangan pekerjaan. Ada kendala apa sebenarnya Pak kalau untuk merekrut karyawan sendiri dari sisi Bapak? Ya jadi gini, karyawan UMKM, apalagi UMKM ini kan jujur aja rata-rata mereka itu mungkin masih lulusan SMA atau SMK ya, yang ya mungkin gaji juga tergantung dari omset kita, dan salah satunya adalah kita itu nggak ada karir
Ya, itu pertama kita nggak ada karir, itu tantangannya. Kedua, ya kan, UMR naik terus. Ya, UMR naik terus, sedangkan kita harga mahasiswa, ya itu tantangannya. Makanya kita itu juga akan, yaitu tadi dari sisi belajar di komunitas itu banyak sekali masukan, dan itu sudah kita olah. Ya, jadi kita juga ada mungkin ya itu tadi formula-formula bagaimana untuk dari sisi penggajian sendiri, karena ya jujur aja kalau di sistem kuliner UMKM ini gak ada karir, ya. Jadi itu sih tantangannya di situ, ya. Tadi kan Bapak bilang kalau ya untuk pelanggan tetap mungkin nggak ada promo lah Pak ya, karena memang masih bisa lah, masih tetap ramai terus lah, bisa ramai terus. Dan kalau untuk rencananya ke depan, kalau ada event atau hari-hari tertentu, hari-hari besar, apakah mau ada diadakan promo gitu Pak? Mungkin ya kita lihat dulu kondisinya, mungkin yaitu tadi pada saat adik-adik mahasiswa mungkin saat libur, kemungkinan ya itu nanti akan ada promo, ya ada promo mungkin di situ. Ya kalau ada promo sih ada, ya mungkin ya ini kayak contoh waktu itu September Ceria gitu, kita bikin promo. Ya momen-momen tertentu lah, kita memang saat ini masih belum, kita mikirnya itu tadi sepinya kuliner di daerah UNED ini saat mahasiswa libur, karena Jember sendiri ekonominya ditopang dari mahasiswa. Jember ini rame kalau ada mahasiswa, kalau mahasiswa libur ya sepi. Sepakat ya? Oke. Itu mungkin dari saya, mungkin ada teman saya yang mau bertanya-tanya lebih lanjut, silakan. Sebelumnya permisi Bapak, di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal. Di sini saya ingin melanjutkan terkait wawancara dari teman-teman saya. Untuk yang pertama, dari Bapak sendiri kan tadi bilang untuk peralatan memasaknya itu sudah menggunakan peralatan yang modern ya Pak. Nah, apakah dari Bapak sendiri ada rencana buat seperti pembuatan produknya itu menjadi lebih efisien dan lebih modern dari yang sekarang ini? Ya, yang jelas pingin ya untuk menekan cost, dan yaitu tadi karena supplier kita itu masih, yaitu di Jember itu kendalanya supplier. Ada kepikiran salah satunya itu untuk bahasa kalau di fried chicken itu marinasi itu bumboni, orang Jawa bumboni. Nah itu memang kita masih tergantung sama pabrik. Kemungkinan kita juga akan istilahnya nyari supplier lokal Jember untuk nekan cost, dan itu akan kita bumbui sendiri ada, dan itu ada juga mesinnya. Ya memang investasinya nggak murah, ya lumayan juga gitu. Ada sih kalau plan ke arah sana ada untuk menekan istilahnya harga ayamnya ini. Ya itu ya jelas ya maksudnya. Ya pertanyaannya tadi ya. Kemudian untuk terkait menu Bapak, pasti kan dari kayak pelanggan itu ada kayak request menu baru dong gitu. Nah dari rencananya dari Bapak sendiri, apakah ada rencana buat menambah menu baru gitu? Nah, salah satu biar kuliner itu bertahan adalah kita dituntut harus menciptakan kreativitas, ya. Nah, pasti ada, ya, pasti ada. Mungkin nggak tahu kembangannya apa. Kita sudah ada kepikiran seperti itu. Balik lagi, kita ini kalau orang bela diri masih ban putih, ya. Kita biar ini dulu. Yang utamanya kan yang fried chicken dulu ini ya. Biar khatam dulu ya, jadi kalau untuk itu tadi pasti ada, dan kita juga sudah istilahnya
mau jualan, tapi mungkin seperti produk baru kayak mie. Nah, kita akan ada seperti itu, ada rencana. Balik lagi modalnya investasi lagi ya. Jadi kita memang setiap pengusaha kuliner harus dituntut kreativitas. Ya, harus menciptakan menu-menu baru. Kita masih belum, ini masih 6 bulan. Ya, dan kita juga bersyukur alhamdulillah cita rasa kita bisa diterima minimal di lingkungan sekitar. Ya, bahkan ada yang ini pelanggan kita yang kosnya di anak Poltek itu daerah Mastrip Tidar, dari sana itu ke sini. Ya itu. Kemarin ada yang pesen 20 bungkus itu dari Panti. Tahu Panti? Panti sana ya itu. Ada kayak rencana membuka cabang di tempat lain yang hitungannya itu mempermudah pelanggan di luar kampus ini buat menikmati produk Bapak ini. Balik lagi, semua orang usaha bikin berkembang. Sampean aja bertumbuh kan, dari SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, ya kan, semua bikin bertumbuh. Sama, saya pun juga ingin buka cabang. Ya, balik lagi, saya sama keluarga ingin menciptakan sistem yang akarnya kuat dulu. Ya, itu semua pasti punya cita-cita seperti itu. Ya, untuk jangka dekat ini masih belum, tapi kita mau ciptakan sistemnya dulu, belajar sistemnya dulu. Ya, itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu Bapak, kan dari peraturan daerah pasti ada yang kayak mempengaruhi UMKM lah anggapannya. Nah, ini dari Bapak sendiri apakah ada kayak peraturan daerah itu yang mempengaruhi dari produk Bapak ini? Ya, dari harganya mungkin ada yang pengaruh dari peraturan daerah ini. Ya, kalau gini, kalau masalah itu ya karena masih skala kecil ya, masih skala rumahan, masih belum ada. Malah banyak support ya dari pemerintah seperti sertifikasi halal. Ya, itu disupport sama Pemda, malah bahkan pendamping bahasanya itu jemput bola ke sini. Ya, itu. Terus juga kemarin saya ikut penyuluhan pengolahan makanan dari Departemen Kesehatan, ya ikut juga. Ya, jadi untuk itu dari sisi pemerintah support, tapi kalau dari sisi peraturan saya masih belum merasakan. Ya mungkin KPPN gitu ya, pajak Penambahan nilai. Pajak restoran, nah itu masih belum ya, masih belum itu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kan dari harga pokok sendiri kan akhir-akhir ini kurang stabil ya. Apakah dari hal tersebut mempengaruhi penjualan dari harga produk Bapak? Kalau dari harga penjualan tidak, kalau dari omset tidak, tapi dari sisi keuntungan iya. Kan kulai mahal Mas. Makanya tadi pertanyaan apakah nanti ada itu tadi pingin nyari distributor lokal Jember, karena kan kita distributornya dari Surabaya. Lah kita mau cari distributor ayam lokal di Jember, nanti akan kita olah sendiri, moga-moga harganya bisa ditekan. Itu pasti ada, kalau harga naik pasti ya itu. Kalau dari sisi omset karena kita nggak naikkan, karena kita tidak naikkan gitu, tapi dari sisi keuntungan turun ya itu, karena kita mikirnya ya mahasiswa itu tadi ya, masih ya kadang-kadang naik turun, memang harga ayam itu naik turun ya itu. Kira-kira berapa ya Pak pelanggannya, jumlah total pelanggannya? Ya, oke.
kita itu buka mulai jam 10 sampai jam 8 ya. Jadi cuma 8 jam. Rata-rata itu kita Senin sampai Sabtu aja ya sekitar rata-rata sih 210 per minggu, 210 berarti sehari 30 orang. Itu yang datang ya, belum yang tadi itu ya GoFood, ada pesanan kayak gitu itu yang datang aja. Jadi ya ini sekitar sini plus ada beberapa yang sekitar sini paling 25 orang lah, anak-anak kos-kosan yang mager ya, yang mager itu tadi males kemana-mana ya, kesini murah ya kan, menghemat, malamnya baru nongkrong ke kafe-kafe nyari yang makanan mahal, siang nyari makanan murah. Iya, semua itu tadi ayam, tepung, ya itu semua tergantung dari, karena kita yaitu tadi cita rasanya kan sama dengan merek yang sudah terkenal, jadi kita akan tergantung itu, kita nggak mau ganti itu, kita jagain kualitasnya, ya kita nggak mau nyampur, kita nggak mau apa, sama plek, Ya rasanya tetap sama terus. sama dengan yang merek terkenal yang nggak bisa saya sebutkan itu, ya tuh. Mungkin sekian aja dari pertanyaan dari kami Bapak. Kemudian terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin dari Diskusi semakin berkembang ya dan juga ada juga kan masih baru juga, benar. target pasarnya juga sudah bagus untuk mahasiswa begitu. Jadi sekian kalinya saya ucap makasih ya Pak karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini membantu kami gitu. Ya. Baik. Sekian dari kita. Ditutup. Assalamualaikum. Sampai kok gak wawancara. Mbak kameramen. Kameramen Pak. Yang temennya foto